Oke, kita lanjutkan materinya tentang rotasi benda tegar. Materi yang terakhir saya sampaikan di mata kuliah ini, karena keterbatasan waktu, maka tidak mungkin kita akan lakukan secara on time, real time. Maka di sini saya berusaha untuk memberikan secara virtual video gitu ya. Ya, rotasi benda tegar, persamaan gerak rotasi. Persamaan gerak rotasi benda pada rotasi benda tegar ini, jadi rotasi itu berputar ya. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila terkenai gaya. Nah, persamaan gerak rotasi itu mirip dengan translasi, sehingga bisa dianalogikan kalau translasi itu persamaan kecepatan saat sama dengan V0 plus AT, maka dalam rotasi ya omega T sama dengan omega 0 plus alpha T, dimana harus diingat bahwa di sini kalau di dalam rotasi ini, karena ini sifatnya sudut ya, maka ini omega itu adalah kecepatan sudut, terus theta itu besarnya sudut gitu ya, sudut yang terbentuk, terus kalau alfa itu adalah percepatan sudut. Ya. Hingga kita bisa baca di sini langsung X itu adalah kedudukan, itu berarti kalau ditranslasi X itu kedudukan, maka di rotasi adalah sudut yang terbentuk ya, sudut yang terbentuk dan seterusnya, dan silakan dibaca. Momen gaya sekarang, momen gaya atau dikenal dengan torsi. Lambangnya torsi itu to ya, to ini. Apa momen gaya itu? Momen gaya itu adalah suatu gaya yang menyebabkan benda berotasi, itu adalah momen gaya. Nah, yang menyebabkan benda itu berotasi atau bergerak, berputar. Nah, torsi didefinisikan sebagai torsi hasil kali gaya dengan lengan gaya, di mana lengan gaya nanti adalah kita bisa lihat di ilustrasinya bahwa to itu lengan gaya harus tegak lurus, perhitungan torsi itu harus tegak lurus dengan gayanya, atau gayanya itu harus tegak lurus dengan lengan gayanya, itu torsi. Sehingga kalau kita melihat ini katakanlah sebagai pintu ya, ini pintu, ini engselnya ini adalah sumbu putarnya atau ya putarnya, sumbu putarnya ya untuk engselnya, hingga sumbu rotasi. Kalau kita bisa lihat dari atas gitu, dari atas berarti ini adalah ininya ya, ini. Terus ini pintu ini lihat dari atas, ini sumbu putarnya ya engsel, sumbu rotasinya. Maka gaya, kalau ada gaya di sini, titik pemberian gaya di sini ke arah sana, ini kalau kita proyeksikan nanti dengan sumbunya ini dengan sumbu rotasinya akan bertemu pada itu titik, itu potongan yang tegak lurus. Nah, kalau kita simpulkan gaya ini, gaya yang arah ke sana, ini gaya yang ke sana,
itu F ya, ini tadi F kita perlu kita bisa apa kita bisa proyeksikan F ini. Nah, F ini F yang tegak lurus dengan apa? Dengan lengan gaya, dengan lengan momennya ini, dengan R ini, dengan pintunya ini tegak lurus. Dimana F yang di sini adalah F yang searah dengan pintunya, membentuk sudut theta ini, membentuk sudut theta. Ini theta ini belum jelas. Theta. Sorry. Theta. Ya, theta. Maka torsi bisa didefinisikan dari analogi ini adalah lengan gaya kali gayanya yang tegak lurus, yaitu dimana F tegak lurus ini kalau kita lihat di proyeksinya adalah F sin theta, dan R yang tegak lurus tadi juga R sin theta, sehingga torsi bisa didefinisikan R F sin theta itu ya. Nah, sekarang selanjut momen inersia. Momen inersia itu dalam istilah rotasi itu momen inersia. Tetapi kalau bendanya itu bergerak translasi, nah, itu adalah analoginya adalah massa. Nah, atau kelembaman ya, ukuran massa itu atau momen inersia itu juga merupakan ukuran kelembaman. Kelembaman itu apa? Kelembaman itu tanggapan benda. Kelembaban itu tanggapan benda terhadap perubahan pada keadaan geraknya. Ya, semakin besar benda itu maka susah digeser. Nah, semakin berat atau masanya semakin besar maka benda itu akan susah digeser. Demikian pula kalau masanya besar maka benda itu juga akan sulit untuk berpindah secara putar. Itu ya, ini momen inersia. Kalau di dalam rotasi momen inersia, kalau translasi itu analog dengan massa yang didefinisikan sebagai ini. Momen inersia adalah massa kali kuadrat jaraknya. Nah, karena kalau misalnya kita punya sumbu di sini ya, punya sumbu putar di sini, ada massa di sini berputar putar sumbunya ke sana, putar gitu. Ini ada M1 gitu. Nah, ini dia I-nya adalah I M kali jaraknya berapa? Jaraknya adalah R ini. R adalah R kuadrat. Nah, kalau ada benda lagi di sini, diputar lagi di sini, ini ketaruhlah M2. Nah, maka I1 ini I2, maka M2 R2 kuadrat, R1 kuadrat tadi. Nah, sehingga total dari momen inersia pada benda ini, pada banyak benda ini bisa merupakan penjumlahan dari momen inersia tersebut. Ini definisinya ya. Nah, untuk momen inersia beberapa benda itu rumus-rumusnya bisa Anda lihat di tabel di buku yang sudah dibagikan ya, buku yang sudah dibagikan. Nah, hubungan torsi dengan apa itu hukum Newton ya, hukum Newton bahwa torsi itu adalah lengan kali gayanya, di mana gaya sebagai hukum Newton itu didefinisikan M kali A. Ini A tangensial, karena A tangensial maka
eh, R kali alfa, atau dalam R tangensial ini apa itu dalam gerak rotasi ya R kali percepatannya ya gitu. Sehingga F ini bisa dituliskan kembali karena A-nya itu R alfa, maka kita perbandingkan, kita main matematis di sini sama dengan ini ya, sama dengan M kali alfa. Sehingga bisa dimasukkan lagi di substitusi bahwa alfa tadi adalah R kuadrat kali alfa sama dengan M R kuadrat adalah I. Maka bisa dituliskan torsinya dalam gerak rotasi adalah rotasi adalah momen inersia kali alfanya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah ini, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik rotasi, kita tahu bahwa energi kinetik diformulasikan sebagai ini, setengah mv kuadrat ini pada gerak translasi ya, dimana V itu dalam rotasi didefinisikan R kali omega, dan I inersianya adalah mr kuadrat, ini mr kuadrat, ini m kali r kuadrat ya, bukan mr gini, bukan indeks, mr kuadrat rotasi. Sehingga energi kinetik totalnya adalah kalau ada benda yang bergerak translasi dan rotasi, maka setengah mr omega kuadrat sama dengan setengah mr kuadrat omega kuadrat sama dengan setengah omega kuadrat. Ini adalah energi kinetik total dari suatu benda yang bergerak translasi dan dia berrotasi bendanya. Ini ya, energi totalnya, sehingga bisa dituliskan kembali. Ini adalah energi kinetik translasinya, ini energi kinetik rotasinya atau setengah mv kuadrat ya translasinya, terus ditambah setengah I kuadrat ya. Ini jadi energi total benda yang bergerak translasi namun dia juga berputar sendiri adalah setengah mv kuadrat plus setengah inersia omega kuadrat. Nah, analogi juga dengan benda, gerak translasi, usaha yang dilakukan toh dalam memutar benda itu bisa usaha kali, kan usaha ya, usaha yang dilakukan adalah gaya kali jaraknya kan gitu. Sehingga daya juga bisa dihitung dengan formulasi ini untuk menghitung usaha dalam gerak rotasi adalah R kali sudut yang dihasilkan, dan dayanya adalah torsi kali besar kecepatannya, kecepatan rotasi tentunya ya. Nah, momentum sudut. Nah, pengertian momentum sudut atau L ini adalah kuantitas atau ukuran gerak rotasi. Kalau kita kemarin bahas momentum itu P dalam gerak translasi, P sama dengan M kali V kan itu. Nah, kalau momentum sudut itu adalah kuantitas atau ukuran gerak rotasi, kekuatan dari putaran itu. Sehingga L sama dengan momen inersia kali
percepatan. Jadi kalau translasinya ini momentum kemarin itu adalah ini, kalau dalam rotasi M-nya rotasi adalah I, V-nya adalah omega. Itu ya. Satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Searah putaran ini. Momentum sudutnya searah putaran. Nah, hukum kekekalan momentum ini adalah momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan. Bila torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Ini sama seperti gerak translasi. Nah, terus pada gerak translasi juga berlaku hukum Newton ya, F sama dengan M kali A, di mana penurunannya kemarin kan untuk perubahan bahwa gaya itu adalah perubahan momentum persatuan waktu gitu kan. Ini penurunannya bahwa perubahan momentum persatuan waktu itu adalah gaya itu sendiri. Nah, dari persamaan matematis ini kita bisa ilustrasikan atau kita konsepkan secara konsep. Jika ada gaya ini ada gaya, berarti gaya itu ada sesuatu atau konstan toh. Ini gaya itu ada tetapan, ada sesuatu angka tertentu, ada gaya, berarti ada gaya yang sebesar berapa, 100 misalnya, 100 Newton. Nah, berarti kan ada angka tertentu, ada gaya tertentu. Nah, maka tidak ada perubahan momentum pada benda itu. Nah, kok bisa? Ini dari sini. Coba perhatikan. Kita kembalikan ke matematisnya, bahwa dP per dt itu menghasilkan suatu konstanta. Gitu. Berarti kalau ini dP-nya itu diturunkan terhadap waktu menghasilkan suatu konstanta, berarti P ini juga konstan, tidak ada perubahan terhadap waktu, ya kan? Terhadap waktu. Sehingga kalau kita kembalikan konsepnya adalah ini, F ini suatu besaran tadi konstan, ada F, jika ada gaya maka tidak ada perubahan momentum pada benda itu, gitu ya. Tuh, ini konsep untuk perubahan momentum atau perubahan momentum sudut. Oke ya. Nah, ini jika torsi ditranslasi itu adalah I kali alfa, maka alfa itu kita bisa turunkan, kita bisa definisikan adalah perubahan sudut persatuan waktu, dan momentum sudutnya adalah I kali omega. Maka torsi yang terjadi adalah, kita bisa tuliskan kembali, I alfa atau momen inersia kali percepatan sudutnya itu sama dengan kita gunakan ini, I alfanya adalah perubahan kecepatan sudut persatuan waktu, maka ini bisa diturunkan di omega per dt itu ya, turunan dari I omega, di mana ini adalah I omega ini adalah L, ya kan? Sehingga ini maknanya bahwa perubahan momentum sudut persatuan waktu itu adalah torsi atau tor. Kalau ada tor, maka momentum sudutnya tidak ada perubahan momentum sudut, sama seperti translasi tadi. Nah, terakhir ini mohon dikerjakan. Nah, ini soal UAS. Jadi ini diketahui massa benda adalah M, berbentuk bola yang mempunyai jari-jari R, menggelinding dari dasar bidang miring ke puncak tanpa selip. Uraikan
laju bola tersebut. Nah, uraikan laju bola tersebut. Nah, kata kuncinya adalah gunakan hukum kekekalan energi secara visual. Ini ada bidang miring, tingginya H, ini puncaknya H. Terus ini bidang miringnya membentuk sudut theta dengan bidang datarnya. Ini ada bola menggelinding ke sana menuju puncak sini sampai puncak ini. Berapa lajunya? Uraikannya, uraikan, dan Anda nanti bisa menyimpulkan, oh ternyata gitu kan, dan simpulkan, ya, simpulkan. Demikian video pertemuan yang terakhir ini, mudah-mudahan bisa memberi wawasan pada Anda. Terima kasih.